Ditampilkan di sebuah pos di mana sekelompok tentara yang beranggotakan 4 orang tengah mempersiapkan segalanya, mulai dari mengambil ikan-ikan yang terjaring, mengaktifkan tameng pelindung, sampai dengan memperbaiki saluran air yang bermasalah. Mereka harus melakukan semuanya dengan cepat karena dalam hitungan menit gelombang raksasa akan menghantam. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tetaplah menjadi manusia yang peduli meski dunia mencoba membuatmu acuh. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Last Sentinel, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Tenelle Thum, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Berlatar di tahun 2063, perlakuan buruk manusia terhadap planet telah menyebabkan permukaan laut naik drastis hingga menenggelamkan hampir seluruh daratan. Kini hanya ada 2 benua di bumi, dan celakanya keduanya saat ini terlibat perang demi memperebutkan wilayah serta sumber daya yang masih ada. Di tengah lautan yang memisahkan 2 benua itu, terdapat sebuah pos militer bernama Sentinel yang dijaga oleh 4 orang prajurit yang mulai merasa jenuh dan frustasi karena setelah 2 tahun masa bertugas mereka berakhir 3 bulan yang lalu, tapi tim pengganti belum juga datang untuk menjemput. Persediaan makanan mulai menipis, dan pada suatu malam yang diterpa badai hebat, Cassidy dan Sullivan memutuskan untuk mengangkat jaring. Mereka berhasil mendapat banyak ikan, dan jaring besar mereka pun penuh terisi. Sementara itu, atasan mereka, Hendrix, menyadari badai semakin parah dan meminta Baines untuk mengamankan nuklir dengan kodenya Martha yang berfungsi sebagai ancaman. Saat itulah, gelombang semakin tinggi dan mengguncang jalur pipa pos tersebut. Baines bergegas memperbaiki, namun tangannya tersangkut hingga ia harus berjuang keras di bawah air selama beberapa menit sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri. Di luar, gelombang besar menyeret jaring mereka dan seluruh hasil tangkapan pun lenyap terbawa arus. Sally mencoba mengambil sesuatu lagi, tapi angin terlalu kencang dan membahayakan, jadi ia terpaksa lari ke dalam sebelum ikut tersapu. Untungnya, semua kru berhasil masuk tepat sebelum gelombang raksasa menghantam dan Sentinel tetap berdiri tegak setelah semuanya reda. Keesokan harinya, sembari sarapan ransum, mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menghemat persediaan. Baines menanyakan tentang nasib ikan dan kesal saat mengetahui semua sudah hilang, lalu Sally membalas dengan menyinggung tentang sikap buruk Baines yang selalu mengambil peralatan dapurnya untuk memperbaiki pipa utama hingga akhirnya terjadi pertengkaran. Hendrix pun turun tangan dan mengingatkan keduanya agar bersikap dewasa dan kembali berfokus pada perbaikan. Saat Baines menyarankan agar mereka segera meminta tim pengganti datang lebih cepat, Hendrix mengingatkan bahwa telegraf hanya boleh digunakan untuk laporan rutin saja. Setelah itu, Sally menjalankan tugas harian dengan mengirim laporan melalui telegraf, memberitahu bahwa tidak ada kejadian apapun, dan pihak pusat membalas dengan pesan yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak ada perkembangan juga di sana. Beberapa waktu kemudian, Sally menemani Hendrix di luar dan sempat bercanda soal boneka angin mereka, lalu mengamati ke arah laut melalui teropong. Ia kaget melihat sebuah kapal mendekat, yang mana itu juga segera dikonfirmasi Cass lewat radar. Sally sangat senang karena mengira itu adalah kapal yang membawa tim pengganti, tapi Hendrix tetap waspada dan memerintahkan Baines menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika itu musuh. Cass mencoba menghubungi kapal tersebut, namun tidak mendapat jawaban, jadi Hendrix memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan. Dia menyerahkan pistol ke Sally dan memerintahkannya naik perahu mendekati kapal itu dan memastikan mereka bukan musuh yang menyamar. Sentinel to vessel. Identify yourself. You're Stiagbod.
Sally langsung berangkat dan mendekati kapal itu sambil memanggil siapa saja yang mungkin ada di dalam, tapi tetap tidak ada jawaban. Dengan senjata yang sudah siap di tangan, Sally naik ke atas kapal dan mulai menyelidiki. Semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Hampir semua barang tertutup debu, radionya tak berfungsi, dan lemari masih penuh dengan persediaan makanan yang belum disentuh. Hendrik sempat menghubungi Sally lewat radio untuk menanyakan kondisi di sana, tapi Sally tidak menjawab karena saat itu ia menemukan 4 tas yang jelas-jelas ditujukan ke kru Sentinel, membuktikan bahwa kapal ini memang dikirim untuk menjemput tim Hendrix. Sayangnya, sesuatu telah terjadi dengan para kru kapal hingga mereka menghilang begitu saja, yang berarti kesempatan untuk pulang kini lenyap. Karena Sally tak kunjung menjawab, Hendrix mengira dia diserang dan langsung bersiap untuk menghancurkan kapal sebelum sempat mendekat. Ia meminta Cass memberikan salah satu kunci pengaman untuk mengaktifkan Martha, dan ketika Cass terlihat ragu, Hendrix mengingatkan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Setelah menggabungkan dengan kunci miliknya sendiri, Hendrix mulai mengaktifkan sistem dan bersiap untuk meledakkan Martha. Tapi sebelum benar-benar menekan tombol, ia mencoba memanggil Sally untuk terakhir kalinya. Sullivan, imperative you respond. No one here. All clear. Beruntung, kali ini Sally merespons dan ledakan pun langsung dibatalkan. Meskipun begitu, saat Cass meminta kuncinya kembali, Hendrix menolak dan mengatakan kalau dia akan menyimpan kedua kunci tersebut sebagai bentuk hukuman atas keraguan Cass dalam menjalankan perintah. Setelah ketegangan mereda, Sally pun menarik kapal itu ke dekat pos. Sementara Hendrik sibuk menyelidiki kapal tersebut, Sally kembali bertemu Cass dan keduanya menghabiskan waktu bersama. Beberapa jam kemudian, saat membersihkan diri menggunakan larutan yodium, Baines melaporkan barang-barang yang berhasil diselamatkan dari kapal. Ia juga yakin bahwa kapal itu memang kapal pengganti mereka dan bahwa mesinnya sudah mati selama beberapa bulan. Sally berniat mengirim laporan ke markas, tapi Hendrix melarangnya sampai mereka mendapat lebih banyak informasi karena menurutnya situasi ini sangat janggal meskipun secara teknis bisa disebut insiden. Para kru mulai merasa lelah dengan sikap Hendrix yang semakin otoriter, apalagi setelah tahu bahwa sekarang dia memegang kedua kunci senjata. Setelah membersihkan diri, Hendrix memeriksa catatan navigasi kapal dan menyalin semua titik koordinat, lalu membawanya kembali ke pos untuk ditelusuri di peta. Di sisi lain, Cass dan Sally berbicara soal kondisi dunia luar yang sudah 2 tahun tak mereka lihat. Di tengah percakapan, Sally mengakui bahwa ia diam-diam mengirim pesan ke markas dan mereka kemungkinan besar akan mendapatkan balasan keesokan harinya. Benar saja, pagi harinya Hendrix menemukan ketiga anak buahnya berkumpul dengan cara yang mencurigakan di dekat mesin telegraf, dan Baines akhirnya mengakui Hendrix berniat memarahi mereka, tapi belum sempat mengatakan apapun, mesin telegraf tiba-tiba berbunyi menandakan pesan masuk. Connection fully established. Awalnya mereka semua senang dan bersemangat, tapi kegembiraan itu langsung berubah jadi kekecewaan setelah mereka membaca isinya karena ternyata pesan itu persis sama dengan yang dikirim Sally tadi malam. Saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah lama sekali kehilangan kontak dengan markas dan selama ini sistem hanya mengulang-ulang pesan, tidak ada kejadian apapun yang dikirim oleh Sally. Sementara Hendrix masih sibuk mencocokkan koordinat di peta, diam-diam Baines mulai menyelinap masuk ke dalam kapal dengan rencana di kepalanya. Pada suatu malam, Sally memergoki saat kembali, tapi Baines menolak menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Akhirnya mereka pun malah duduk minum bersama, dan Baines mulai bercerita tentang keluarganya yang mungkin masih menunggu di rumah kalau rumah itu memang masih ada. Tiba-tiba, Baines mengaku bahwa ia yakin bisa memperbaiki kapal itu. Sally langsung bersemangat karena muncul harapan untuk bisa kabur, lalu ia berlari menemui Cass dan mengajaknya pergi ke salah satu kota aman yang tersisa di benua sana untuk bersama-sama memulai hidup baru. Tapi Cass tampak ragu dan sulit mempercayai apa yang baru saja didengar.
Keesokan harinya, Sally ikut menyelinap ke kapal bersama Baines untuk membantunya memperbaiki mesin. Mereka berhasil menyelesaikannya, namun begitu keluar, mereka mendapati Hendricks sudah menanti. Hendricks langsung memerintahkan mereka untuk membongkar kapal dan mengambil part-partnya untuk memperbaiki Sentinel. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh pergi karena menurutnya tugas mereka belum selesai, meski masa kontrak telah lama berakhir. Sally menolak mati di tempat terpencil seperti ini, seperti yang telah terjadi pada banyak prajurit lain sebelumnya, dan Baines pun setuju. Namun ketika Cass datang, ia tak memberikan dukungan apapun. Tanpa peduli pada argumen mereka, Hendricks tetap memerintahkan anak buahnya bekerja memperbaiki pos, bahkan mengancam dengan senjata jika tidak patuh. Sally dan Baines merasa marah tapi juga takut, jadi mereka mulai berpikir bahwa Hendricks semakin mudah menarik pelatuk. Cass akhirnya menawarkan diri untuk berbicara langsung dengan Hendricks, berkata bahwa ia mengerti perasaan Hendricks setelah kehilangan tim pada misi sebelumnya. Tapi move on bukan berarti menyerah atau mati, justru bisa jadi itu adalah jalan menuju keselamatan. Sementara itu, Sally dan Baines bertanya-tanya apakah mereka harus melawan pemimpin mereka sendiri demi mendapatkan kebebasan. Obrolan mereka terhenti ketika Hendricks datang dan mengatakan bahwa Cass telah mengajukan usulan yang masuk akal. Karena mereka tidak lagi punya koneksi dengan markas, maka ada 2 orang yang akan pergi untuk melaporkan kondisi, sementara 2 lainnya tetap di Sentinel. Hendricks sudah pasti akan tetap tinggal, dan Cass secara sukarela memutuskan untuk bersamanya. Baines merasa senang dengan keputusan ini, tapi Sally justru kecewa. Tak lama kemudian, Sally berbicara secara pribadi dengan Cass, berusaha keras meyakinkan agar ikut pergi, entah dengan menggantikan Baines atau melawan Hendricks. Saking putus asanya, Sally bahkan menawarkan diri untuk tetap tinggal jika itu bisa membuat Cass bahagia. Tapi Cass akhirnya marah dan berkata bahwa ia tak pernah mencintai Sally. Selama ini ia hanya menganggap Sally sebagai pelampiasan kebutuhan biologis semata. Merasa hancur, Sally meninggalkan ruangan itu dengan emosi, sementara Cass sendiri akhirnya menangis. Malam harinya, Sally dan Baines mulai mengemas barang-barang mereka. Hendricks selalu memberikan sepucuk surat kepada Sally untuk disampaikan ke markas, sambil mengatakan bahwa musuh mereka sebenarnya sama dan mereka sama-sama prajurit yang ingin melindungi rumah. Sally masih mencoba meyakinkan Hendricks agar mereka pergi bersama-sama, tapi Hendricks tetap menolak karena menurutnya seseorang harus tetap tinggal untuk menjaga Martha. Setelah itu, Hendricks kembali fokus menyelesaikan pekerjaannya dengan peta dan koordinat, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ternyata kapal yang datang itu bernama Aurora sengaja menjauh dari pos, sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Merasa curiga, Hendricks buru-buru memeriksa kondisi Cass, tapi ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan paginya, seluruh tim terbangun karena alarm meraung keras, sebuah kapal lain muncul di radar. Para pria segera bergegas ke posisi masing-masing untuk mempertahankan pos, dan Cass mencoba menghubungi kapal yang mendekat tapi tak mendapat respon. Kali ini Hendricks menolak mengirim siapapun untuk memeriksa dan langsung memerintahkan untuk menembak. Fire! Tembakan pertama meleset, lalu saat mereka bersiap mengisi ulang peluru, Cass menyadari kapal Aurora sudah tidak ada, dan bersamaan dengan itu, kabut mulai hilang dan Sally serta Baines akhirnya bisa melihat kapal asing itu dengan jelas. Mereka menolak untuk menembak lagi, dan di saat yang sama, Cass datang untuk memperingatkan, yang mana itu sudah terlambat, karena Hendricks sudah menodongkan senjata dan bahkan menyerang Baines. Ternyata Hendricks lah yang diam-diam melepaskan kapal itu ke laut, dan untuk membuktikan bahwa dirinya serius, Hendricks melepaskan tembakan ke arah boneka angin. Step back! Meski telinganya terluka, Baines tetap bersikeras menolak perintah, sehingga Sally yang akhirnya mengambil alih meriam dan melepaskan tembakan ke Aurora sebelum situasinya semakin memburuk. Marah besar, Baines mencoba menyerang Hendricks, untungnya Cass segera melumpuhkan sang atasan dengan tabung pemadam api.
Setelah itu, Sally dan Cass mengurung Hendrix di gudang makanan, dan Cass pun merebut kembali kedua kunci Martha. Kemudian, dalam kondisi marah dan penuh dendam, Baines mencoba mencari Hendrix untuk menghabisinya, tapi malah meninju Sally yang berusaha menghentikan. Cass menenangkannya dengan kata-kata, namun Baines tetap memilih untuk minum sambil membongkar barang-barangnya, dan terlihat pria itu benar-benar terpukul akibat hancurnya kapal Aurora. Hey. Beberapa saat kemudian, Cass mengingatkan bahwa Hendrix perlu dibersihkan dengan yodium, tapi Baines melarangnya dan mengumumkan pengunduran diri. Sally kemudian berkata pada Cass bahwa satu-satunya cara yang tersisa adalah mencoba setiap saluran telegraf satu persatu sampai mereka menemukan satu yang masih aktif. Pada momen ini, Cass akhirnya berkata jujur, mengaku bahwa semua yang ia katakan sebelumnya tentang perasaan tidaklah benar. Sebenarnya ia hanya ingin Sally pergi tanpa harus memikirkan dirinya, tapi Sally tampak belum sepenuhnya bisa menerima pengakuan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Sally membawa makanan ke Hendrix dan bertanya mengapa berubah pikiran soal mengirim mereka pulang. Hendrix selalu membagikan informasi yang ia temukan dari data koordinat. Kapal Aurora sebenarnya sudah tiba 3 bulan yang lalu sesuai jadwal, tapi kemudian berbelok menjauh. Itu berarti kemungkinan ada pengkhianat di antara mereka yang mengincar Martha. Sayangnya Sally tidak percaya dan pergi begitu saja, lalu mengunci pintu dari luar. Sally kemudian menghabiskan sisa hari dengan mengirim sinyal darurat ke berbagai saluran yang tersedia, berharap satu saja ada yang menjawab. Di tempat lain, Baines terus tenggelam dalam keputusasaan dan mencoba menyibukkan diri di bengkel pribadinya, tapi pikiran mulai kacau dan akhirnya merusak semua furnitur yang telah ia bangun. Malam harinya, Cass menunjukkan kepada Sally selembar foto masa kecil bersama keluarga, lalu bercerita bahwa keluarganya telah tewas akibat serangan musuh ketika dirinya sedang mengikuti sekolah kemiliteran. Keesokan paginya, Baines menemukan Cass tertidur di ruang komunikasi. Sambil berbicara tentang masa depan yang tidak pasti, Baines tiba-tiba menyerang Cass, membuatnya terlihat seperti ingin memanfaatkan situasi untuk menyakitinya. Sempat bergulat, Cass berhasil mendorongnya menjauh. Tanpa sadar, Baines telah mencuri kunci pengaman. Cass pun segera mencari Sally untuk memberitahukan apa yang terjadi, namun di saat yang sama, suara Baines terdengar dari speaker mengumumkan bahwa ia akan mengaktifkan Martha. Sally dan Cass berlari kembali ke ruang komunikasi dan mencoba menenangkan Baines, menyebutkan keluarga sebagai alasan untuk tetap hidup. Baines pun akhirnya mundur dari tombol kendali sambil menangis, dan setelah Cass mengambil kembali kuncinya, Baines mengaku bahwa dia sebenarnya lupa satu angka terakhir dari kode aktivasi. Sally lalu mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya membebaskan Hendrix, tapi Baines mengungkapkan kabar mengejutkan. Ia sebenarnya coba menghabisi Hendrix, tapi saat masuk ke gudang, Hendrix sudah tidak ada, dan jendela yang terbuka menandakan bahwa atasan mereka telah mengakhiri segalanya. Cass dan Sally segera memeriksa gudang dan mendapati bahwa apa yang dikatakan Baines memang benar. Sally yang tak sanggup menahan kesedihan membaca surat yang ditulis Hendrix untuk markas, dan ia terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Hendrix pernah meminta agar masa jabatannya diperpanjang. Waktu pun berlalu, Cass menunjukkan kepada Sally bengkel yang kini telah dirapikan, menandakan bahwa Baines mulai membaik dan bahkan ia sudah mengerjakan kembali furniturnya. Badai akan segera datang, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi Sally dan Cass pun sepakat bahwa mereka harus mengumpulkan beberapa sampah yang berguna, dan di saat yang sama Baines datang dengan wajah yang lebih optimis. Dia meminta maaf atas kekacauan sebelumnya dan menawarkan diri untuk menemani Cass. Lalu sebelum pergi, secara diam-diam Sally menyerahkan pistolnya kepada Cass untuk berjaga-jaga. Just in case. Beberapa saat setelah itu, Sally memutuskan untuk memeriksa jaring dan menemukan beberapa ikan. Dan yang sangat mengejutkan adalah Sally menemukan mayat Hendrix dengan luka di bagian kepala.
Ini berarti bahwa seseorang telah menghabisinya dan pengkhianat itu benar-benar ada di antara mereka bertiga. Sully pun segera memeriksa berkas rekan-rekannya untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Cash mengawasi Baines sembari mencari benda yang bisa berguna di antara sampah-sampah. Kembali ke Sully yang memeriksa peta milik Hendricks dan menyusun sebuah teori. Ketika badai mulai terbentuk, ia memeriksa suar navigasi di luar dan membuktikan bahwa benda itu bisa ke mode portable. Artinya, seseorang telah membawa suar itu menggunakan perahu dan memancing kapal Aurora untuk mengikuti arah yang salah, bukan pos Sentinel. Lalu si pengkhianat menghabisi kru kapal Aurora dan membiarkan kapalnya mengapung begitu saja. Are you okay? Beberapa jam kemudian, hanya Cash yang kembali dari misi dan berkata bahwa Baines terjatuh saat mencoba mengambil sampah dan akhirnya tak terselamatkan. Sully langsung curiga bahwa Cash yang menghabisi Baines dan bahwa Cash lah pengkhianat yang sebenarnya. Tapi Sully terlalu takut untuk langsung mengungkapkan. Keesokan paginya, Cash terbangun sendirian di ranjang. Sully hanya berbicara lewat walkie-talkie, mengabarkan bahwa ia tahu Cash telah menghabisi semua orang dan bahwa Cash adalah mata-mata dari pihak musuh. Tapi ya tentu saja, Sully tidak akan membiarkan Martha jatuh ke tangan wanita itu. Cash pun baru sadar bahwa kuncinya telah hilang, lalu berlari ke ruang komunikasi dan mendapati Sully sedang bersiap mengaktifkan Martha. Karena mereka tak lagi punya masa depan, Sully sudah tak keberatan meledakkan Martha bersama mereka berdua di dalamnya. Dengan pistol yang diarahkan, Sully mendengarkan penjelasan Cash yang berkata bahwa rakyat di tanah kelahirannya sedang menderita dan ia membenci kenyataan bahwa harus berbohong kepada Sully. Tapi Sully tidak mempercayainya dan tetap menekan tombol aktivasi. Bukannya meledak, mesin kendali malah menampilkan sebuah kalimat yang sering diucapkan Sully tentang hewan-hewan tak berdosa yang ikut menjadi korban akibat keburukan manusia. Saat itulah mereka menyadari bahwa Baines ternyata telah memprogram ulang sistem untuk melumpuhkan Martha. Film pun ditutup dengan menampilkan Sully dan Cash duduk berbicara dengan tenang tentang segalanya. Sepakat bahwa apapun yang terjadi, pihak manapun yang akan nanti, mereka akan tetap menjaga Martha dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Mampukah Sully dan Cash dan apakah umat manusia akan menyadari kesalahan mereka? Dan tamat. Film yang luar biasa dalam segi akting, konsep, dan juga visual effects, hanya saja durasinya terlalu panjang, serta jalan cerita yang begitu lambat. Tapi entah mengapa saya tidak keberatan, karena justru kebanyakan film yang saya tonton, setiap adegan tanpa dialog itu memberikan beberapa petunjuk tentang kisah-kisah di balik cerita utama. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal video, ulah manusia membuat hampir seluruh benua tenggelam. Saya pikir ini berhubungan dengan perubahan iklim yang mengerikan, sehingga permukaan laut naik secara masif, sampai akhirnya hanya meninggalkan dua benua. Yang pertama adalah Northland, yaitu sisa-sisa dari benua Amerika bagian utara. Lalu yang kedua adalah Southland, yaitu sisa-sisa dari benua Asia bagian tenggara. Di sini seharusnya tidak ada perang lagi, karena tugas manusia adalah bertahan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, orang-orang di benua Northland menyerang Southland. Ini bukannya tanpa alasan, mengingat lokasi dua benua yang berbeda, yang mana tentu saja iklimnya juga berbeda. Hampir seluruh bumi tenggelam, sehingga apa yang diharapkan manusia adalah cuaca panas untuk mengeringkan daratan. Nah, inilah yang terjadi di Southland, kampung halaman Sully. Sebaliknya di Northland, ini terlihat dari foto masa kecil Cash. Hujan sangat sering terjadi, yang mana menimbulkan kekhawatiran bahwa benua itu akan segera tenggelam. Dalam pertempuran, semua senjata-senjata dikerahkan sampai dengan senjata nuklir. Singkat cerita, Southland lah yang memenangkan peperangan. Itu terjadi 40 tahun sebelum cerita film dimulai. Tidak ada yang pernah mendengar kabar orang-orang di Northland lagi. Ada yang menduga bahwa nuklir telah menghancurkan, dan ada pula yang berpendapat bahwa tsunami telah menyapu bersih benua itu. Namun Southland tetap siaga, menempatkan pos di dekat perbatasan dengan senjata nuklir yang siap diledakkan jika memang ancaman kembali datang dari Northland.
Northland. Namun hal yang tidak terduga adalah Northland mengirimkan seorang agen rahasia wanita yaitu Cassidy untuk menyusup ke militer. Tugasnya adalah mengambil alih Martha agar Northland bisa kembali menyerang tanpa harus khawatir dengan ancaman nuklir. Hal yang tidak disadari oleh orang-orang Southland adalah Martha bisa menciptakan tsunami dahsyat yang mana juga akan menyapu bersih benua mereka. Tentu menjadi pertanyaan bagaimana cara Cass menyusup sampai menjadi tentara. Emang segampang itu masuk tentara, Bang? Ya, perlu diingat kembali, ini merupakan kehidupan pasca kiamat. Sebagian besar manusia telah musnah, termasuk para tentara. Jadi tidak semua tentara itu memang benar-benar tentara. Kebanyakan dari mereka adalah narapidana yang ikut wajib militer untuk mengurangi masa tahanan. Contohnya Sally, yang menukar 4 tahun masa hukuman dengan 2 tahun bertugas di Sentinel. Jadi ya, bagi Cass, tentu saja menyusup ke dalam kesatuan militer bukanlah hal yang sulit. Mungkin ini juga menjadi tanda tanya apakah Hendrix telah mengalami gangguan mental. Oke, dalam beberapa adegan memang diisyaratkan demikian, bahkan Cass juga mengetahuinya. Tapi saya pribadi punya pendapat lain. Hendrix telah memiliki pengalaman dalam memimpin. Sebelumnya sempat terjadi musibah yang membuat seluruh anggota pasukannya tewas. Hal tersebut membuatnya merasa berdosa dan untuk menebusnya, Hendrix memutuskan terus bertugas di Sentinel. Menurut keterangan, kalau saya tidak salah, ini ketiga kalinya Hendrix bertugas. Tapi dia masih ingin memperpanjang karena dihantui rasa bersalah. Nah, ketika pertama kali melihat kapal Aurora, Hendrix langsung waspada karena kapal itu tidak berasal dari arah yang seharusnya. Jadi dia berpikir mungkin saja kapal itu telah dibajak. Hal tersebut terus membuatnya khawatir dan bertanya-tanya sehingga terus melanjutkan penyelidikan sampai akhirnya menemukan. Malam itu Hendrix sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada pengkhianat dan bahkan sudah menduga bahwa si pengkhianat adalah Cass. Namun Hendrix masih membutuhkan bukti terakhir yaitu log shift karena jika langsung menuduh maka tentu saja akan terjadi keributan. Apalagi Hendrix mengetahui hubungan Sally dan Cass. Jadi untuk mengamankan Martha serta menangkap si pengkhianat, Hendrix memutuskan untuk menghancurkan kapal. Ini sama halnya dengan Baines, dia telah mengetahui bahwa Cass adalah pengkhianat. Oleh karena itu Baines memutuskan untuk mengorbankan diri dengan ikut bersama Cass untuk memungut sampah. Dengan begitu, Sally bisa menemukan sendiri kebenarannya. Sebenarnya rencana Cass ini cukup sederhana, yaitu menyingkirkan tim pengganti. Setelah menyadap pesan dari markas dan mengetahui waktu kedatangan, pada hari H yang mana bertepatan dengan waktunya bertugas, Cass mengubah jalur kapal dengan membawa pemancar atau suar dan menghabisi tim pengganti. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu seluruh tim putus asa, terjadi perpecahan, dan menghabisi mereka satu persatu, termasuk Sally. Film ini adalah tentang bagaimana umat manusia yang berada di ujung tanduk bertahan hidup di bumi yang tidak lagi layak huni dengan dihantui perang yang bisa terjadi kapan saja melawan musuh yang juga tidak diketahui bagaimana nasibnya. Foto dan kisah masa kecil Cass yang berusaha merebut payung serta sepatu bot kakaknya menggambarkan bagaimana sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Manusia selalu menginginkan yang lebih dan lebih, tidak peduli mereka berhak atau tidak atas apa yang diinginkan. Ini berkaitan dengan Northland dan Southland, seharusnya mereka bisa bahu-membahu dalam mengatasi masalah atau memulihkan diri untuk bertahan hidup, bukan malah berperang, saling memusnahkan satu sama lain. Lalu ada ditampilkan cendera mata dari Sally yang tidak lain dan tidak bukan adalah miniatur globe yang terbelah, mengisyaratkan harapan yang selalu ada bagi manusia jika berdamai dan bersatu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Burung-burung yang berterbangan di penutup film juga menjadi sebuah pertanda adanya harapan bahwa kemungkinan ada benua baru yang timbul ke permukaan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!